Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Medi Katrin Lengke. Selamat pagi, Bu Medi. Selamat pagi Mbak Megi. Iya, Bu Medi. Baru saja kita lihat bersama IMF meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan pembatasan ekspor nikel dan juga mineral mentah lainnya. Nah, dari sisi pengusaha, Ibu Ya, Medi, bagaimana Anda melihat permintaan dari IMF ini? ya, pagi Mbak Megi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat konteks apa yang disampaikan oleh IMF, saya agak setuju sih ya dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil. Kok saat ini yang sudah berjalan hilirisasi yang kita bisa sampaikan sudah sangat amat berhasil, kok sekarang baru mau minta untuk dibuka atau apakah ini mungkin untuk mineral yang lain? Kita berbicara nikel, nikel sendiri untuk hilirisasi sudah lebih dari berhasil kalau kita bilang bahkan over ya. Mungkin sebagai data Mbak Megi di tahun ini ya 2023 pabrik pirometalurgi yang membuat produksi NPI, nickel pig iron, ferronikel sampai ke nickel matte, itu sudah ada 53 pabrik loh. Ya, 53 pabrik dengan furnace 179. Ya, itu yang menghasilkan NPI, ferronikel, nickel matte. Nah, bagaimana dengan yang pabrik hidrometalurgi yang sudah membuat MHP, nikel sulfat untuk ke prekursor baterai. Itu sudah ada 4 loh yang produksi saat ini. Nah, dengan keberhasilan smelter atau hilirisasi Indonesia, sebenarnya kami dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia agak khawatir mengenai cadangan. Karena begitu banyaknya pabrik, bagaimana dengan cadangan kita? Cukup nggak, mumpuni nggak untuk mengcover seluruh kebutuhan raw material dari pabrik-pabrik yang akan berproduksi? Karena kalau yang tadi saya sampaikan, smelter pirometalurgi kan sudah ada 53 ya, sudah ada 179 furnace, dan itu nanti ada lagi pabrik-pabrik yang saat ini sedang dalam pembangunan atau kita bilang sedang konstruksi, belum selesai. Bahkan ada juga pabrik-pabrik lain yang masih menyelesaikan perizinan. Nah, kondisi saat ini kan kita berhitung cadangan. Mungkin Mbak Megi sering dengar ya beberapa informasi atau berita yang menyampaikan kayaknya pabrik-pabrik ini hanya bertahan 10 tahun atau 15 tahun. Kenapa? Karena cadangan kita ini kayaknya kurang. Tapi kembali lagi, kita harus melakukan kegiatan eksplorasi detail karena banyak areal-areal nikel ini yang belum dilakukan eksplorasi. Jadi belum terukur secara keseluruhan. Baru beberapa wilayah areal aja. Nah, kembali ke yang tadi, kalau IMF minta kita untuk dibuka, apakah ini untuk nikel atau mineral yang lain? Karena kalau untuk nikel sendiri kan sudah kelewatan berhasil sih ya. Jadi kita sendiri butuh bahan baku kita untuk mengcover pabrik-pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, Mbak Miki. Baik Ibu Medi, kalau misalnya dari data yang Anda sampaikan tadi sebenarnya banyak perusahaan yang sudah comply dengan regulasi dan juga peraturan pemerintah Indonesia. Bu Medi, Betul. seberapa ketat sebenarnya aturan pelarangan ekspor nikel ketika diterapkan real di lapangan ataupun yang tadi Anda sampaikan mineral mentah lainnya? Ya, sebenarnya Mbak Megi kalau kita berbicara ketat tidak ketat tergantung pengawasan ya. Karena sejak awal tahun 2020 itu kan kita sudah berhenti ya, memang aturannya memang berhenti ekspor ban bagaimana untuk mengcover hilirisasi di Indonesia atau pabrik-pabrik yang berdiri di Indonesia. Nah, dan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sangat amat jelas untuk tidak boleh lagi ya kita mengekspor biji nikel. Nah, kok masih ada yang bisa berhasil untuk ekspor biji nikel. Nah, memang di tahun 2022 kemarin APNI sudah mendapat data, bahkan APNI sudah menyampaikan ke pemerintah. Ini harus ada tindakan tegas, jangan terjadi pembiaran, jangan kurangnya pengawasan. Karena dari yang kita dapat data, ekspor biji nikel yang notabene memang sudah nggak boleh terkait larangan ekspor, itu menggunakan HS code 2604, Mbak Megi. Nah, HS 2604 ini adalah kode untuk mengekspor hasil olahan nikel, yaitu tadi nikel pig iron atau ferronikel. Bukan biji nikel ya, bukan nikel ore. Nah, kenapa di custom yang ada di sana atau di Cina sana itu menggunakan HS code 2604? Nah, dalam hal ini bagaimana sih pengawasan? Pengawasan itu mungkin harus terjalin kerjasama seluruh instansi ya. Bagaimana dokumen-dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan itu jangan hanya sekedar dokumen manifest atau di custom itu hanya manifestnya aja, tapi dicek antara dokumen dengan fakta produk yang dikeluarkan udah sesuai atau enggak.
Ya, jadi HS code 2604 itu untuk nickel pig iron, bukan biji nikel. Dan saya rasa HS code untuk biji nikel memang sudah nggak ada karena kan memang sudah dilarang ya. Tapi kenapa di beberapa custom di Cina sana itu dokumen yang disertakan adalah dokumen ekspor 2604. Nah, ini perlu terjadinya bagaimana pengawasan dari seluruh instansi sih Mbak Megi. Baik, Bu Medi ini tadi sudah menyinggung ya masih ada ekspor biji nikel seperti itu dan baru-baru ini terungkap soal adanya ekspor ilegal 5 juta ton biji nikel ke Tiongkok. Dan berdasarkan Ya. informasi yang Ibu Medi dapatkan, mengapa ini bisa terjadi? Sekarang gini Mbak Megi, sebenarnya kalau Mbak Megi nanya kami ya sebagai pengusaha, apalagi saya pilih mana sih ekspor atau lokal? Ya tentu saya pilih ekspor dong. Pertama secara harga itu sudah beda gitu kan. Terus yang kedua mungkin sering dengar bahwa sejak berdirinya beberapa pabrik smelter di Indonesia itu APMI memang beberapa kali berjuang ya pertama untuk bicara harga. Ya, di tahun 2020 kita meminta kepada pemerintah untuk segera menerbitkan namanya harga patokan mineral yang sudah kita diskusi bersama dengan para pengolahan atau pabrik pengolahan dalam hal ini smelter. Dan akhirnya di tahun 2020 itu keluarlah namanya Permen SD nomor 11 tahun 2020. Itu mengatur mengenai harga biji nikel, ya harga patokan mineral biji nikel. Nah, dalam transaksi itu sudah memang harus mengacu kepada aturan ini. Di mana HPM pada saat kita publish itu harus ditandatangani oleh Menteri SDM dulu. Nah, HPM ini kan berdasarkan harga London Metal Exchange 3 bulan terakhir, kemudian dikali dengan corrective factor yang sudah kita sepakati bersama, baru ada berapa kandungan biji nikelnya, kadarnya berapa gitu ya. Dalam aturan itu pun sudah diberlakukan yang namanya FOB ya. Tapi dalam pelaksanaannya sejak tahun 2020 sejak Permen SDM untuk harga patokan mineral biji nikel ini ada, itu transaksi yang terjadi kan yang harusnya FOB tapi kita hanya selalu mendapat kontrak CIF dari pabrik. Berarti kan kami harus menanggung biaya pengiriman yaitu yang namanya pengiriman melalui tongkang. Nah, permasalahannya bukan hanya pengiriman melalui tongkang, biaya pengiriman melalui tongkang yang harus kami subsidi, tapi selalu terjadi perbedaan konflik ya antara penambang dengan smelter mengenai hasil analisa. Dan akhirnya ini kan berpengaruh kepada penerimaan negara. Nah, kembali lagi tadi, kenapa masih mau pilih ekspor atau lokal? Ya, kalau kita berbicara harga lokal dengan internasional, itu perbedaannya hampir 50% bedanya Mbak Megi. Jadi contohnya, misalnya kalau biji nikel kadar 1,8, harganya rata-rata ya MC 35%, kalau di tahun 2021 sekitar 40-an dolar, tahun 2022 sekitar 56 dolar per ton, per wet metric ton, itu kalau di luar di ekspor itu harganya 2 kali lipat. Ya tentu sebagai pengusaha saya pilih ekspor ya Mbak Megi ya, karena pertama harga kan sudah sangat menjanjikan ya. Dan yang kedua, orang yang melakukan ekspor itu kan ilegal, berarti kan tidak melakukan kewajiban ke negara, tidak membayar PNBP, tidak melakukan kegiatan reklamasi, tidak melakukan kewajiban-kewajiban sesuai kaidah good mining practice atau sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kalau ditanya apakah mau ekspor? Ya sebenarnya kami pilih ekspor, tapi kembali lagi, bagaimana kita mendukung aturan pemerintah dengan adanya hilirisasi pabrik-pabrik yang sudah terbangun di sini ya tentu karena harus kita dukung dong. Ya, jangan dong kalau misalnya ekspor itu ilegal, ya jangan dilakukan, berarti kan itu maling namanya. Nah, Baik. kondisi saat ini kan jangankan untuk ekspor, mungkin sering dengar juga beberapa bulan terakhir ini APNI dengan sangat ketat ya bagaimana untuk kondisi lokasi-lokasi wilayah pertambangan yang melakukan kegiatan illegal mining. Ini pun sedang gencar-gencarnya ya pemeriksaan dan pengawasan, bahkan sudah ada beberapa menjadi tersangka karena melakukan kegiatan ilegal. Ini untuk lokal, bukan ekspor. Untuk lokal pun masih terjadi illegal mining, itu pun sudah terjadi pengawasan dan beberapa tersangka itu memang sudah ditangkap ya. Dan ini masih terus berlangsung Mbak Megi di beberapa wilayah di Sulawesi, terkhususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk ekspor pun ya tentu kami juga meminta kepada pemerintah bagaimana sih tindakan tegasnya untuk melakukan sanksi kepada pelaku yang melakukan kegiatan ekspor ilegal ini sehingga diberikan efek jerah dong. Nah, artinya kalau misalnya mau dibuka ya buka sekalian, jangan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ekspor ilegal ini, Mbak Megi.
Bu Medi, kalau misalnya kita lihat keuntungan yang begitu besar untuk melakukan ekspor nikel ilegal, Heeh. sebenarnya ada berapa banyak perusahaan yang masih melakukan ekspor secara diam-diam seperti ini, Bu Medi? Nah, ini Mbak Megi, jadi sebenarnya kalau kita berbicara ekspor ilegal, tadi kan saya sudah sampaikan ya, menggunakan HS Code 2604. Nah, HS Code 2604 ini kan diberikan kepada pabrik ya. Jadi kami para penambang tidak ada itu, tidak diberikan izin ya, karena kan kami tidak melakukan kegiatan pengolahan, tidak melakukan kegiatan produksi untuk NPI atau ferronikel. Nah, kami sampai saat ini saya masih menyelidiki siapa sih perusahaan ini yang melakukan kegiatan ekspor ilegal ini. Tapi kalau mengacu kepada HS Code 2604, berarti kan ini ya kami bukan menuduh, tapi kan ini adalah pabrik, bukan tambang. Ya, dan pabrik itu sendiri pun dengan adanya HS Code 2604, apakah mereka melakukan ekspor biji nikel dari pabrik itu sendiri, dari pelabuhan mereka sendiri? Karena ingat, pabrik-pabrik itu juga kan sudah mengantongi izin pelabuhan internasional, jadi mereka bisa melakukan direct export. Ya, karena sudah beberapa areal yang memang sudah mengantongi yang namanya proyek strategis nasional. Dan beberapa dari mereka juga memang sudah mengantongi yang namanya international port. Karena kan hasil olahan itu atau NPI yang sudah diproduksi itu kan diekspor langsung ya, tidak transit kalau kita bilang. Jadi direct dari pelabuhan mereka ke pelabuhan-pelabuhan custom di Cina sana. Nah, dalam hal ini kami masih menyelidiki Mbak Megi, jadi kami juga belum bisa menyampaikan siapa sih perusahaan-perusahaan itu, tapi mungkin kita mengacu kepada HS Code 2604 aja. Siapa yang mengantongi izin HS Code 2604 ini, Mbak Megi? Ya, Bu Medi beberapa kali sudah menyebut HS Code 2604 ini sepertinya adalah kunci ya dari untuk mengatasi ekspor nikel ilegal. Sebenarnya strategi selanjutnya seperti apa untuk kita bisa mengatasi ekspor nikel ilegal ini supaya ekosistem nikel dan juga mineral mentah lainnya di Indonesia ini berjalan dengan aman dan juga fair tentunya di Indonesia? Iya Mbak Megi, kembali lagi. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana sih pengawasan, bagaimana sih sinergi, bagaimana sih antar lembaga yang berkepentingan dalam hal ini, mungkin seperti dari Kementerian SDM, kemudian dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan izin pelabuhan, kemudian dari Bea Cukai, bahkan sampai ke Angkatan Laut, apakah itu dari Bakamla, ya, bagaimana pengawasannya. Jangan ada pembiaran. Kalau kami bilang jangan kok ini kan barang kelihatan banget ya Mbak Megi ya, kapal gede-gede begitu kan sangat amat terlihat ya bagaimana pemuatan, bagaimana kapal berjalan, dan surveyor yang mengeluarkan hasil analisa, karena kan pasti ada hasilnya ya. Hasil analisanya dikeluarkan oleh siapa, diterbitkan oleh siapa, karena sampai di pelabuhan sana atau di pelabuhan di Cina sana, itu kan harus diketahui kuantiti dan kualitinya, COA dan COW-nya untuk dilakukan transaksi dengan para pembeli di sana. Nah, kembali lagi, pengawasannya seperti apa? Nah, kalau misalnya pengawasannya kurang, lemahnya pengawasan dan akhirnya tidak terjadi penindakan dan ujungnya terjadi pembiaran, kita merasa kok jelek banget ya di mata luar Indonesia nantinya ya. Bagaimana kita melihat hilirisasi kita berhasil, tapi kok ternyata masih ada hal-hal negatif yang akhirnya malah merusak nama Indonesia sendiri dalam program keberhasilan hilirisasi ini nantinya. Ya, kembali lagi, bagaimana pengawasan dari instansi-instansi yang ada, Mbak Megi? Ya, jangan terjadi pembiaran. Sehingga yang sudah terjadi pun bagaimana sanksi dan efek jerah kepada mereka dan melihat dan mempertunjukkan ke publik dan memperlihatkan kepada seluruh pelaku nikel bahwa pemerintah nggak tinggal diam, jangan dilakukan seperti ini terus. Kalau enggak ya diberikan sanksi efek jerah yang ya kalau bisa sih agak berat gitu lah Mbak Megi. Memang kebijakan pemerintah harus didampingi dengan pengawasan dan juga tentunya sanksi yang tegas untuk kita Harus semuanya mendukung harus peraturan Indonesia. Terima kasih Ibu Medi sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan sama-sama Mbak Referensi. Megi. Selamat pagi.